Oke, saudara sekalian, eh, kita jumpa lagi dengan materi berikutnya, yaitu bentuk usaha yang berbadan hukum. Seperti yang saya sudah uraikan minggu lalu, bahwa bentuk usaha berbadan hukum itu antara lain ada PT, ada koperasi, dan ada yayasan. Tetapi di sini karena pelaku bisnis di dunia ini bukan saja di Indonesia, tetapi di dunia itu bentuk badan hukum yang paling disenangi dan paling diminati oleh pelaku bisnis adalah perseroan terbatas. Ya, oleh karena itu dalam konteks ini saya akan membahas mengenai bentuk usaha berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Tetapi sebelum nyampe ke PT, saya akan bahas dulu apa karakteristik dari badan hukum itu sendiri. Karakteristik dari suatu badan hukum memiliki kekayaan sendiri. Yang pertama, dia memiliki kekayaan sendiri. Karena apa? Karena badan hukum juga merupakan subjek hukum. Yang saya sudah jelaskan bahwa subjek hukum itu ada manusia dan ada badan hukum. Sebagai subjek hukum tersebut dalam PT juga sebagai pendukung hak dan kewajiban. Semua seperti manusia pribadi sama halnya. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum yang tadi kita bahas dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Untuk itu, badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pengurus dan atau pendirinya. Dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas biasanya ditentukan jumlah dan rupa dari kekayaan badan hukum yang dapat digolongkan kekayaan tersebut, ya, antara lain bisa berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, serta tagihan kepada pihak ketiga yang dipunyai oleh badan hukum tersebut. Kekayaan badan hukum tersebut terpisah dari kekayaan pribadi para pengurus. Kalau badan usaha tidak berbadan hukum, tempo hari saya menjelaskan adalah dia bercampur, ya, tidak terpisah antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Kalau badan hukum, kekayaannya terpisah. Karakteristik badan hukum di situ bahwa kekayaan para pendiri atau para pemilik itu terpisah dari kekayaan perusahaan, terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya, dan ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Oleh karena itu, sebelum membuat badan hukum berbentuk perseroan terbatas, biasanya di situ ditetapkan dalam perjanjian bahwa misalnya ada 4 orang pemegang saham, maka akan disebutkan si A berapa, si B berapa, si C berapa, si D berapa sebagai pemegang saham dalam perseroan. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum yang ada bertindak sendiri untuk kepentingannya dan diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Itu dikatakan untuk dan atas nama biasanya. Jadi si badan hukum yang akan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, pengurusnya bertindak sendiri tapi untuk dan atas nama perseroan. Jadi dia bukan bertindak untuk dan atas nama pribadi, ya. Oleh karena itu yang bertanggung jawab adalah perseroan. Kemudian karakteristik yang kedua, bahwa anggaran harus disahkan oleh menteri. Dalam hal ini, kalau dia yayasan dan perseroan terbatas, kementerian yang mengesahkan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau koperasi, yang mengesahkan adalah Kementerian Koperasi. Dan hal ini dalam PT, khususnya perseroan terbatas, ditentukan di dalam pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengesahan oleh Menteri baik Hukum dan HAM ataupun Menteri Koperasi itu merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Di samping itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan sah dan secara tegas dia memperoleh status sebagai badan hukum. Berarti dia sudah berhak dikatakan sebagai subjek hukum. Dan dengan demikian, badan hukum tersebut atau perseroan terbatas tersebut memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pengurus dan pendiri.
Ketiga, karakteristiknya adalah diwakili oleh pengurus. Dalam hal ini, apabila melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka badan hukum tersebut diwakili oleh para pengurus. Biasanya kalau dia perseroan terbatas oleh direksi, kalau dia koperasi oleh pengurus koperasi, kalau dia yayasan diwakili oleh pengurus yayasan. Perusahaan badan hukum merupakan suatu subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang biasanya kita sebut dengan dewan direksi kalau dia memiliki lebih dari satu. Ya, ada mungkin misalnya ada presiden direktur, ada direktur bidang marketing, bidang operasional. Nah, itu merupakan dewan direksi. Tapi yang bertanggung jawab dan bertindak keluar biasanya yang menandatangani adalah presiden direktur, kecuali ada surat kuasa kepada masing-masing salah satu dari direksi yang ada. Direksi dapat terdiri dari satu orang, seperti yang tadi saya katakan, atau beberapa orang, dan jika terdiri dari beberapa orang diantaranya bertindak sebagai direktur utama atau presiden direktur yang bertindak untuk melakukan hubungan hukum baik ke dalam maupun keluar, dan di situ dicatat di dalam anggaran dasar untuk pertama kali ditunjuk oleh para pemegang saham. Belum ada RUPS. Nah, selanjutnya kita bicarakan perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas itu dasar hukum pendiriannya sebelum keluar undang-undang didasarkan pada KUH Perdata. Kemudian berubah lagi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Kemudian ada juga dalam KUHD diatur. Tapi sekarang terakhir telah dihapus semua, diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan terdiri dari 14 bab dan 161 pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bagaimana kita melakukan apa itu pengertian perseroan terbatas? Istilah perseroan menunjukkan dengan kata sero. Sero itu artinya saham. Terbatas artinya terbatas pada saham yang dimiliki di dalam perusahaan. Jadi sero itu artinya terdiri atas beberapa saham. Saham yang dimiliki ditentukan oleh berapa jumlah nominal yang dimasukkan di dalam perseroan terbatas sesuai dengan pendirian pertama yang dilakukan di dalam akta pendirian perseroan terbatas. Bagaimana pengertian perseroan terbatas? Ini diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya kita sebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, ya, yang didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, semua badan usaha baik berbadan hukum atau tidak, semua berdasarkan perjanjian, ya, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Artinya di sini jelas semua badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum itu didirikan dasarnya adalah perjanjian dengan dasar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur-unsur badan hukum yaitu pertama organisasi yang teratur. Dia punya organ, dia punya pengurus kalau dia punya organ. Kemudian yang kedua, dia memiliki kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Kemudian dia dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Siapa yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah para direksi dari perseroan terbatas tersebut. Kemudian yang keempat, mempunyai tujuan sendiri. Apa tujuannya? Orang mendirikan badan hukum berbentuk PT biasanya tujuannya adalah mencari keuntungan atau laba. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang badan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.